Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci yuk. Biar Biar iman iman kita kita subur. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, peringatan wajib Santo Bonaventura. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Romo, ini kan di sini dikatakan ya Romo, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Nah, maksudnya kira-kira apa nih, Mbak? Yang disembunyikan itu apa ya? Yang disembunyikan itu, ini menurut saya ya, bahwa Yesus mau berbicara soal karya kerajaan Allah. Karya kerajaan Allah berarti hadirnya Allah di tengah-tengah setiap dari peristiwa hidup kita. Nah, mengapa dia mengatakan kau sembunyikan kepada orang-orang bijak dan pandai? Karena seringkali itu ya, mungkin ya, bisa salah bisa benar. Seringkali itu orang pandai itu kan level bersyukurnya itu agak tinggi ya. Biasanya kalau orang yang biasanya sudah ranking 1 dari SD sampai SMA, itu dia akan bersyukur kalau bisa ranking AAA plus tuh. Di atas ranking 1 apa tuh? Ya pokoknya di atas ranking 1 lah misalnya. Ya, tapi kalau dia ranking 2, bisa bayangkan dia akan bersyukur atau enggak? belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia malah nyesal, aduh Tuhan, kenapa gua ranking 2? Wah, ini. Jadi mengapa dia mengatakan bersyukur? Karena engkau sembunyikan karya-karyamu, kehadiranmu bagi orang-orang bijak. Tetapi apa berikutnya? Kau nyatakan kepada orang kecil. Kau nyatakan kepada orang kecil. Dan sederhana juga ya situ ya. Yang kan bisa dibayangkan orang yang mudah bersyukur adalah memang orang-orang yang punya hati yang sederhana. Kalau saya dulu memang tidak pernah juara kelas ya, yang setengah-setengah lah gitu. Ya ranking 1 juga sedikit-sedikit, nggak setiap ujian dapat ranking 1. Tetapi ketika saya pertama kali mendapatkan ranking 5 setelah sebelumnya nggak dapat ranking, wah itu saya senangnya bukan main. Karena kita punya hati yang sederhana gitu, punya hati yang sederhana dan tidak memiliki hati yang sudah penuh dan punya taraf-taraf tertentu bahwa kalau udah begini saya bersyukurnya kalau sudah begini nih. Ya, kalau orang sederhana ya segini pun dia pun bisa bersyukur gitu. Ya, dan kadang-kadang rasa syukur kita juga bisa kita ungkapkan dalam pengalaman-pengalaman yang juga sederhana. Misalnya sarapan pagi, ya, tadi bisa sarapan pagi. Jangan sarapan pagi dulu deh. Pagi-pagi kita bangun bisa buka mata, bisa jalan. Coba, pagi-pagi kita bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Coba. Ya, saya bangun tidak dalam keadaan lumpuh misalnya. Lalu kita merayakan syukur itu dengan apa? Kita olahraga. Olahraga itu perayaan syukur sebetulnya. Perayaan syukur bahwa saya bisa jalan, saya bisa lari, saya bisa naik sepeda, saya bisa bernafas dengan lega ya. Menarik nafas panjang-panjang itu cara kita bersyukur juga sebetulnya. Kita merayakan syukur atas tubuh yang boleh bangun lagi di hari yang baru. Lalu habis itu ada sarapan ya. Entah sarapan yang kita disediakan atau kita cari bubur ayam di mana gitu ya. atau lontong sayur di mana. Terus habis itu habis sarapan kita boleh mandi, lalu kita boleh bekerja ya sampai akhir hari. Semua itu adalah ungkapan syukur dan itu hanya bisa kita lihat kalau kita memiliki pikiran dan hati yang sederhana.
Kalau mungkin jatuh-jatuhnya kalau kita merasa pandai dan bijak, mungkin kita akan merasa oh itu wajar kok. Biasa-biasa aja, memang sudah seharusnya begitu kok. Jadi nggak ada lagi ruang untuk melihat kebaikan Allah di dalam hari-hari kita. Gitu kata. Nah ini Romo, ini menarik nih setelah tadi dibilang ya mengenai kau nyatakan kepada orang kecil. Nah terus dikatakan lagi Yesus ini berkata kepada Bapaknya, ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Nah maka persembahan hati yang sederhana itulah yang berkenan yang di hati yang spontan ya, yang kadang-kadang kalau saya sendiri kadang-kadang wah Tuhan terima kasih ya tadi saya udah dipertemukan dengan umat Bapak ini. Padahal Bapak ini mungkin ya cuma menyapa aja gitu, tapi rupanya oh itu bisa saya syukuri, bisa ketemu. Jadi hal-hal sederhana rupanya yang di Injil bilang ternyata itu yang berkenan di hati Allah. Bukan menunggu kita mukjizat besar ya, tiba-tiba disembuhkan dari sakit yang sudah berkepanjangan baru kita bersyukur. Bahkan kalau bisa, apakah kita mampu dalam sakit pun kita berbaring nggak bisa ngapa-ngapain, kita masih bisa mengucapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Betul. Nah pertanyaannya kan kita mensyukuri apa dalam situasi seperti ini? Apalagi dalam pandemi COVID ini, Rom. Iya. Pasti banyak tekanan dari pekerjaan, dari sekolah, belum lagi situasi PSBB nggak bisa kemana-mana ya kan, Iya kan, orang kan dalam kepenatan yang sangat besar, bingung, gampang mau kemana dan mau ngapain ya kan. Paling-paling nonton apa ya YouTube atau Netflix. Nah tapi bagaimana hal-hal yang kecil itu bisa disyukuri gitu ya? Kayak begini nih, bisa lebih dekat dengan sabda Tuhan yang biasanya mungkin jarang-jarang buka kitab suci. Iya. Terus kita ajak Bapak Ibu untuk buka kitab suci kan? Iya. Satu hal yang berbeda. Patut kita syukuri. Baik Bapak Ibu, coba kita renung-renungkan dalam hati kita. Mari kita coba masuk ke dalam pengalaman hidup kita hari ini, mensyukuri satu hal saja yang kita alami, entah sekecil apapun, dan bawalah persembahan itu kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa doa tobat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.